kondisi itu mengakibatkan 2026 ini challenging. Ini kita masih belum masuk ada konflik di Timur Tengah loh. Nah, isu domestik nih ya. Ya, ketika ada konflik di Timur Tengah, totally berubah semua. Ya, saya menyerukan waktu itu saya diundang ke tempat Pak JK ya. Saya mengatakan salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu adalah realokasi anggaran. Pertamax Turbo, Dex Lite sama Pertamax Dex itu naik ya, cukup signifikan naiknya. Banget. Gitu. Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Nah itu masih ya perang hingga sekarang gitu, walaupun diselingi dengan gencatan senjata dan perundingan yang belum tahu hasilnya berhasil apa enggak ya. Yang jelas ini membuat dunia menjadi dakdikduk ya, termasuk kita gitu, termasuk Indonesia. Kenapa? Karena katanya cadangan BBM masalah itu ya. Alokasi anggaran yang tidak efisien. Saya harus jujur mengatakan ini. Banyak yang mengkritik, termasuk saya, alokasi anggaran di 2026 ini sangat tidak efisien. 335 triliun itu dialokasikan untuk saya garis bawahi, saya pro MBG. Targeted berapa? 50 T, ya kan? Nah, itu kan artinya pemerintah punya alokasi duit yang cukup untuk membiayai pelayanan publik yang lainnya. Jadi 3 faktor itu yang bisa mengakibatkan ekonomi tumbuh lebih baik jika MBG itu targeted. Seingat saya, Presiden Prabowo hari Selasa minggu yang lalu itu sudah menginstruksikan kepada Kepala BGN agar MBG ini targeted, khusus untuk anak yang kekurangan gizi. Saya apresiasi. Halo World Lifers, ketemu kembali sama saya Jose Fernanda di talk show atau podcast World Life by Payung. Dan seperti biasa, topik yang akan kita bawakan kali ini adalah terkait dengan masalah ekonomi. Nah, kita sekarang sudah berada di awal kuartal 2 tahun 2026 dan kita tentu ingin tahu dong sebetulnya bagaimana kondisi ataupun kinerja dari ekonomi di kuartal 1 kemarin. Kita dulu pernah membuat prediksi ya, outlook di penghujung tahun 2025 kemarin bersama dengan narasumber kita yang juga hadir hari ini. Sekarang bagaimana perbedaannya dengan waktu itu? Apakah masih sama atau ada hal-hal baru ya? Karena kita tahu bahwa sekarang kondisi dunia sangat cepat berubah ya, termasuk krisis Timur Tengah. Nah, sekarang kita coba kupas topik ini, economic review kuartal 1 2026. Dan nanti juga kita akan coba teropong bagaimana nanti ekonomi kita hingga akhir tahun 2026 ini. Dengan narasumber kita yang sudah saya yakin World Lifer pada familiar, yaitu ekonom dari FEB UI, Bapak Fit Adrison PhD. Gimana kabarnya nih, Bu David? Alhamdulillah ya. Menikmati masa-masa non-struktural. Non-struktural. Ya, karena selama 12 tahun di fakultas saya struktural, mikirin orang. Alhamdulillah akhir 2025 sudah tidak ada, jadi lebih mikirkan diri sendiri. Mikirin sendiri ya. Sekarang lebih selain mengajar, aktivitas apa lagi? Mengajar, riset itu aja. Di jalan ya. Tentu juga diundang sama event seminar. Ya termasuk di sini. Masuk di sini ya. Oke, berbagi ilmu namanya, berbagi ilmu ya. Betul. David, kita seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa kita akan coba untuk nge-review ya, gimana ekonomi kita di kuartal 1 2026 ini gitu. Kita akan mencatat nih ada beberapa, saya coba lihat data gitu ya, sebagai awalan aja buat konteks, bahwa kalau dari sisi indikator ekonomi ya, kalau dari
World Bank itu kurang lebih prediksinya ekonomi Indonesia tumbuh di 4,7% dalam setahun 2026 ya, bukan Q1 ya. Ya, 2026. Di-analyze berarti ya, di-analyze ya. Analyze. Terus kemudian dari Bank Indonesia itu range ya. Range-nya besar. Range besar dari 4,9% sampai 5,7%. Jadi kurang lebih kalau misalkan data ini ya, berarti kan kisarannya masih di seputar 5% ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data ini kan masih belum berubah dibanding tahun lalu ya sebenarnya. Terus kemudian di sini ada lagi terkait dengan inflasi nih. Nah, di catatan kami nih Januari itu inflasi 3,55, Februari 4,76, Maret tuh 3,48. Jadi ini sudah hampir mendekati atau melewati batas atas target BI katanya. Terus suku bunga ini masih fokus menjaga inflasi dan stabilitas 4,75% ditahan ya. Sementara nilai tukar kita udah melewati 17.000. Bahkan di spot market waktu itu 17.200 gitu. Padahal mungkin tahun lalu masih sekitar 16.7 gitu ya, 16.5 malah gitu kan. Jadi itu kurang lebih indikator ekonomi, investasi, kredit tumbuh 8-12%. FDI mulai masuk. Nah ini FDI ini mulai masuk, apakah nanti ada hubungan juga nih dengan Timur Tengah dan apakah Indonesia akan dapat windfall nih dalam jangka panjang. Terus nah ini mungkin yang paling berhubungannya dengan keseharian dari world lifers, masalah BBM kita untuk yang bersubsidi itu masih tetap 10.000 ya, Pertalite maupun Pertamax. Pertamax nggak subsidi, cuma ditahan aja. Ditahan ya. Sementara kalau yang alias itu ditambahin subsidinya. Tambahin subsidinya. Pertamax Turbo, Dex Lite sama Pertamax Dex itu naik ya, cukup signifikan naiknya. Banget gitu. Nah, itu kurang lebih terkait dengan data indikator ekonomi kuartal 1. Terus kalau kita lihat dari situasi global saat ini ya, Maret itu kan Februari sebenarnya tanggal 28 akhir Februari ya, Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Nah itu masih ya perang hingga sekarang gitu, walaupun diselingi dengan gencatan senjata dan perundingan yang belum tahu hasilnya berhasil apa enggak ya. Yang jelas ini membuat dunia menjadi dakdikduk ya, termasuk kita gitu, termasuk Indonesia. Kenapa? Karena katanya cadangan BBM masalah itu ya. Negara lain kayak Malaysia udah naikin harga BBM dari entah kapan gitu ya, sejak perang itu. Kita belum ya, baru yang bersubsidi baru tanggal 14 Februari kemarin. Nah ini nih mungkin kurang lebih udah data-data yang bisa kita jadiin konteks ya untuk diskusi atau sharing kita kali ini. Mungkin dari David bisa sharing lah sama teman-teman driver keadaan kita kayak gimana. Halo teman-teman semua, terima kasih Om Anda dan tim yang sudah mengundang saya kembali. Seperti biasa saya akan ngomong apa adanya ya, tapi saya berusaha untuk memberikan pandangan dari sisi akademik. Disclaimer bahwa latar belakang saya itu economics, spesialisasi di public finance, jadi saya lebih banyak kan ngomong dari sisi fiskal. Walaupun dari yang lain makronya mungkin saya touch, tapi mungkin nggak sedalam fiskal. Pertama dulu, mungkin saya harus menjelaskan kembali teori pertumbuhan ekonomi. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang tidak tahu, malah kalau lebih parah lagi, pemerintah juga ngeset target pertumbuhan yang bisa dikatakan tidak realistis. Ya, saya harus jelaskan ini bertahap dulu.
Saya berikan analogi yang namanya pertumbuhan ekonomi itu seperti akselerasi. Akselerasi mobil itu 0 sampai 60 gampang. Semakin tinggi kecepatan, akselerasi itu akan semakin melambat. Jadi kalau kecepatan kita sudah 200, berusaha untuk nambah menjadi 240, 260 itu sulitnya minta ampun. Sampai saat kita mencapai kecepatan yang maksimum, udah akselerasi tidak terjadi. Apa hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi seperti akselerasi. Semakin tinggi kecepatan kita, semakin rendah akselerasinya. Itu artinya apa? Memang secara natural pertumbuhan ekonomi itu akan melambat. Memang akan melambat. Jadi ketika pemerintah mengatakan bahwa kita 5%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Korea, dengan Jerman, dengan Jepang, dan seterusnya, itu nggak apple to apple. Karena mereka negaranya itu sudah tinggi, income per kapitanya, sehingga kecenderungan pertumbuhan ekonomi memang akan rendah. Tapi bukan berarti bahwa tidak bisa ditingkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, saya akan tetap menggunakan analogi kecepatan mobil ya, atau percepatan. Ada beberapa, coba bayangkan ini Om Anda sebagai pembalap Formula One, ya. Nah, sekarang kita ngomong tentang kecepatan, bukan percepatan. Saya ubah sedikit biar lebih gampang. Kecepatannya itu sangat tergantung dari ada faktor internal sama eksternal. Faktor internal, teknologi mesinnya, ya. Yang kedua, kualitas bahan bakar dan kecukupan bahan bakar. Yang ketiga, kemampuan Om Anda untuk memilih gas, rem, kapan pindah gigi, ya, dan seterusnya, dan pemilihan ban. Itu ada sesuatu yang internal, plus timnya, ya. Eksternal, pas pada saat mau balapan, hujan, bisa dikontrol nggak, Pak? Sulit itu. Nggak bisa dikontrol, ya. Walaupun kita pakai pawang hujan seperti yang namanya apa? Siapa namanya? Rara gitu kan. Kayaknya di F1 nggak ada dia. Jadi itu beyond kontrol kita. Sama seberapa banyak pesaing di sekitar kita. Nah, ini analoginya dengan pertumbuhan ekonomi. Yang namanya mesin itu kan teknologi dan akan berubah dalam jangka waktu yang panjang, tidak dalam jangka waktu yang pendek. Jadi meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu biasanya itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, kemampuan dari si driver milih kapan gas, kapan rem, ganti gigi dan seterusnya, itu sama seperti pemerintah memilih kebijakan. Ya. Kapan harus spending, kapan harus rem, kapan harus naikin suku bunga dan seterusnya. Ya. Kualitas bahan bakar itu seperti anggaran. Anggarannya cukup, dialokasikan dengan tepat, mobil bisa kencang. Nah, ini bisa kita kontrol. Yang nggak bisa kita kontrol adalah cuaca. Cuaca itu analoginya adalah kondisi eksternal atau geopolitik. Sama seperti yang terjadi di Timur Tengah sekarang. Sama yang berikutnya itu adalah kompetitor kita. Kompetitor kita nggak bisa mempengaruhi bagaimana Vietnam, Thailand, dan yang lain-lain. Nah, jadi yang bisa kita kontrol ada yang internal. Saya balik ke analogi pertumbuhan. Jadi memang pertumbuhan itu akan semakin lama semakin melambat. Nah, kami sendiri dari LPM itu melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di 2026 itu seingat saya 4,9 kalau nggak salah. Prediksinya itu jauh sebelum kondisi perang. Ya. Nah, tapi nanti biar teman-teman bisa ngeliat di website LPM atau podcast yang yang kita lakukan. Tapi dari saya concernnya sebagai public finance economist lebih ke arah ini ada beberapa permasalahan mendasar dalam ekonomi. Satu, kondisi fiskal kita itu cukup berat karena sekitar 23% dari penerimaan pajak kita itu hanya untuk cicilan bunga utang. Nah,
pembayaran cicilan bunga utang ini wajib. Karena kita sudah berutang, kita harus bayar dong. Tapi itu tidak akan meningkatkan pertumbuhan. Poin pertama. Poin yang kedua, Expand ya biaya. Iya. Poin yang kedua, yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu adalah belanja modal yang tepat. Nah, ada kecenderungan belanja modal itu mengalami penurunan. Nah, seingat saya setelah 8% dari total spending, ya jauh lebih rendah dibandingkan dengan cicilan bunga utang. Masuk infrastruktur berarti ya? Iya, infrastruktur masuk di sana, bangun jembatan dan seterusnya, bangun jalan, perbaiki jalan, itu masuknya ke sana. Nah, itu porsinya cuma 8% dari total spending. Padahal itu yang bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi jika ya tepat. Saya harus mengatakan jika tepat ya, karena tidak setiap capital spending itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, oke, itu kondisi yang kedua. Kondisi ketiga, alokasi anggaran yang tidak efisien. Saya harus jujur mengatakan ini. Banyak yang mengkritik, termasuk saya, alokasi anggaran di 2026 ini sangat tidak efisien. 335 triliun itu dialokasikan untuk MBG. Saya berapa persen itu? 335 itu sekitar 8%. 8%. Ya, sekitar 8% kalau nggak salah dari total spending. Seingat saya. Nah, saya garis bawahi, saya pro MBG. Targeted. Targeted ya? Ikutin ya. Pasti itu targeted. Ingat ya. Bukan yang universal. Oke. Kenapa? MBG yang targeted itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Ada 15% masyarakat yang dulu tidak bisa memenuhi kebutuhan gizinya, sekarang dibantu oleh pemerintah. Mereka bisa mendapatkan makanan tersebut secara gratis. Mereka terbantu. Bagaimana dengan supply chain? Berarti misalnya kan kayak penurunan stunting gitu. Betul, itu jangka panjangnya. Tapi ya. dalam jangka sehari-hari, artinya mereka terbantu karena kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi, mereka nggak harus ngeluarin duit, mereka bisa mengalokasikan untuk yang lain. Oke. Nah, dari sisi si supply chain-nya, si produsennya, ada peningkatan permintaan nih terhadap produk makanan karena MBG yang targeted. Jadi itu nggak mengganggu industri atau pemain yang sudah ada ya, karena kan itu menambah ya. Betul. Jadi ada dua positif poin itu ya. Positif poin yang ketiga, kebutuhan dananya itu lebih sedikit. Oke. Artinya apa? Prediksi berapa kira-kira kalau targeted itu? Enggak, kalau pemerintah kan full universal itu 335 T. Nah, kalau dari data BPS itu kan cuma 15% yang membutuhkan. Yang mengatakan bahwa mereka khawatir tidak memiliki makanan yang cukup. Berarti cuma 1% berarti bisa di squeeze. Sebetulnya dari 8 ke 1. Ya udah kita kasih aja tetap 15%. Assume 335 ini kalkulasi yang benar. 15% dari 335 aja sekitar 50 T. Ya kan? Nah, itu kan artinya pemerintah punya alokasi duit yang cukup untuk membiayai pelayanan publik yang lainnya. Jadi 3 faktor itu yang bisa mengakibatkan ekonomi tumbuh lebih baik jika MBG itu targeted. Nah, sayangnya ya at least sampai sebelum minggu yang kemarin itu pemerintah tetap akan mengatakan full ya. Nah, kalau full ekonomi tumbuh akan lebih rendah. Tapi alhamdulillah saya harus mengakui, memberikan kredit. Seingat saya Presiden Prabowo hari Selasa minggu yang lalu itu sudah menginstruksikan kepada Kepala BGN agar MBG ini targeted khusus untuk anak yang kekurangan gizi. Saya apresiasi ya karena akhirnya pemerintah mendengar. Nah, dengan melakukan realokasi tersebut maka mungkin ini akan bisa membantu perekonomian. Jadi, nah itu kondisi kondisi berikutnya yang menjadi challenging. Dengan perubahan iklim, resiko terjadinya bencana alam itu meningkat. Nah, kita nggak tahu kapan, di mana, dan seberapa besar. Implikasi dari disaster bencana Sumatera udah terjadi ya. Bencana Sumatera sudah terjadi dan sampai sekarang ya. Itu November. Iya, waktu pas kita November podcast sebelumnya. Ya, sekitar 27 November dan itu masih mungkin bisa kejadian dengan
perubahan iklim ini. Dengan perubahan iklim, resiko disaster itu meningkat dan kita nggak tahu kapan terjadi, di mana dan seberapa parah. Apa implikasinya? Jika terjadi, maka aktivitas ekonomi akan lumpuh, akan turun, penerimaan pajak itu akan turun. Di sisi yang lain, pemerintah harus mengeluarkan uang untuk recovery. Oke. Jadi pemerintah harus siap-siap. Ya, nah itu yang mengakibatkan hati-hati loh, 2026 ini loh kondisi yang cukup Sementara berat. yang Sumatera kemarin sebenarnya udah recovery belum ya? Belum, sehingga saya masih belum ya. Masih ada. Iya, kalau yang saya lihat dari beritanya masih banyak orang yang berada di tenda. Ini kan Oke. di tenda pengungsian. Nah, itu. Nah, jadi kondisi itu mengakibatkan 2026 ini challenging. Ini kita masih belum masuk ada konflik di Timur Tengah loh. Nah, isu domestik nih ya. Ya, ketika ada konflik di Timur Tengah, totally berubah semua. Kenapa? Ya, konflik di Timur Tengah mengakibatkan harga energi meningkat. Nah, implikasi ini luar biasa. Dia akan masuk melalui beberapa channel. Channel pertama, harga energi meningkat, maka pemerintah punya beberapa pilihan. Pilihan pertama, mempertahankan harga BBM, tapi implikasinya defisit meningkat, itu kita bisa bahaya. Karena di atas 3%, itu kita melanggar undang-undang. Dan bisa meruntuhkan kepercayaan dari internasional. Yang kedua, jika pemerintah berusaha untuk menahan laju harga energi, maka subsidi harus dinaikkan. Ketika subsidi dinaikkan, harus ada pengorbanan dari spending yang lain. Oke. Nah, sekitar akhir Maret atau awal Maret yang lalu, ya saya menyerukan, waktu itu saya diundang ke tempat Pak JK ya. Saya mengatakan salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu adalah realokasi anggaran, mengurangi MBG. Ini sebelum apa setelah 8 Maret, seingat saya 8 Maret. Oh, berarti setelah konflik terjadi. Terus kemudian tanggal 8 Maret saya diundang oleh Pak JK ke rumahnya dengan beberapa yang lainnya. Dan di sana saya mengatakan ini kondisinya berat, tapi pemerintah bisa memitigasi ini dengan cara satu, untuk mempertahankan daya beli, ya, karena kalau harga dibiarkan meningkat, inflasi tinggi, efeknya bahaya. Jadi pemerintah bisa mempertimbangkan satu, mengurangi belanja yang tidak perlu, fokus ke yang prioritas. Salah satunya itu MBG. MBG itu cukup berikan kepada orang yang memang membutuhkan yang 15% kan tersebut. Spendingnya dikurangi berarti ya? Iya, karena 335 itu kan targetnya 82 juta penerima. Padahal yang membutuhkan bukan 82 juta. Berapa sih realnya? 15% dari sana. Oke. Ya, kalau kita ngelihat data Susnas 2024, memang hanya 15% yang mengatakan mereka khawatir tidak memiliki makanan yang cukup. Fokus ke sana, anggaran itu akan jauh lebih sedikit, pemerintah punya bantalan. Nah, jadi kalau pemerintah itu mau menjaga daya beli, tidak membiarkan harganya itu melonjak, harus dikurangi yang lain. Nah, pilihan yang ketiga, ya udah, biarkan saja melonjak, tapi resikonya bahaya kan? Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah satu, menaikkan harga beberapa produk, Dex Lite, sama Turbo. Ya betul. Pertamax 92 sama Green itu di keep. Ya, di keep dengan harga existing, tapi menurut prediksi saya itu masih itu diberikan subsidi. Kenapa? Karena sebelum ada kenaikan tanggal 18 itu harganya itu bedanya sekitar 2.000. Ya. Pertamax Turbo sekitar 14.000, masalah. Ya, Pertamax 92 itu sekitar 12.500. Sekarang Pertamax Turbo udah 19.000, hampir 20.000, betul? Nah, jadi itu. Nah, pemerintah ketika ada
konflik di Timur Tengah itu akan memberikan tekanan yang cukup besar karena energi. Jalur kedua, ini saya berikan penjelasan yang lengkap. Tapi nanti akan saya berikan secerca harapan. Ya. Penting. Jalur yang kedua itu adalah ekspor. Kenaikan harga BBM ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara. Itu artinya setiap negara itu akan mengalami tekanan inflasi. Ada pelambatan perekonomian yang bisa mengakibatkan permintaan terhadap ekspor kita mengalami penurunan. Jika ada penurunan permintaan terhadap atau perlambatan permintaan terhadap ekspor kita, maka aktivitas ekonomi akan berkurang. Yuk kita lihat dari dua sisi yang lain. Investasi. Ada yang tahu nggak kapan ini akan berakhir? Om Anda? Saya nggak tahu deh. Nggak tahu. Kalau masih belum ada yang tahu, tergantung Trump ya. Ya tergantung Tuhan sih sebetulnya ya. Betul. Kalau masih belum jelas kapan ini berakhir, itu kan uncertainty tinggi. Bagi pengusaha, uncertainty itu cost. Mereka akan less willing to invest. Jadi keinginan untuk invest itu akan berkurang. Dari sisi konsumen, ketika uncertainty itu tinggi, mereka akan wait and see. Nah, investment turun, karena uncertainty tinggi, spending juga bisa mengalami penurunan, karena masyarakat wait and see, ekonomi itu akan mengalami perlambatan. Maka penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang sifatnya countercyclical. Yang lebih efektif biasanya itu adalah fiskal. Ya, tapi keterbatasan fiskal kita itu mengharuskan pemerintah itu harus melakukan realokasi anggaran. Nah, itu cerita besarnya. Sekarang pertanyaannya adalah, ada cerita bagus nggak sih? Ya. Kalau yang disampaikan oleh Om Anda tadi, World Bank prediksinya itu per tahun overall 2026. BI itu 4,7 sampai 5,7 atau 4,9 coba 4,9 sampai 5,7. Nah, 4,9 sampai 5,7 itu artinya uncertainty itu tinggi karena besar windowsnya, gapnya. Itu menunjukkan bahwa uncertainty itu tinggi. Tapi again, itu adalah setahun. Yang dipertanyakan adalah Q1 gimana? Insya Allah baik, lebih tinggi, mungkin sekitar 5,4. Oke. Q1. Kenapa? Ada 3 hal. Low base effect. 2025 Q1 kita rendah. Kan turunnya pertumbuhannya sekitar 4,87 kalau nggak salah ya. Karena efek dari low base effect itu, ya, satu, ekonomi akan tumbuh tinggi. Efek yang kedua, implikasi dari spending akhir tahun, karena di Indonesia biasanya menjelang akhir tahun genjot spending ya. Sumber yang ketiga itu adalah Lebaran, momen Lebaran. Nah, jadi 3 faktor ini, low base effect, efek dari spending 2025 akhir, ya, dan Lebaran itu bisa mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2026 itu tinggi. Mungkin 5,4. Atau 5,4 atau 5,5. Yang challenging adalah 2000 ya kuartal 2 dan berikutnya. Karena ketika kuartal 2 challenge-nya itu adalah satu, di 2025 pertumbuhan sudah tinggi. Walaupun banyak yang mempertanyakan pertumbuhan 5,12 itu, ya. Saya jujur aja banyak yang mempertanyakan ini benar atau enggak, ya. Assume ini benar. Pertemuan 5,12 di Q2 2025 itu artinya base-nya udah tinggi. Semakin sulit bagi kita untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Ya. Belum lagi ditambah, satu, udah nggak ada efek Lebaran. Ya, yang kedua, efek dari konflik di Timur Tengah. Plus kenaikan harga energi. Ya. Itu. Nah, itu jadi Q1 mungkin tinggi, Q2 akan lebih rendah dibandingkan Q1. Tapi saya harus apresiasi, saya harus menekankan lagi apresiasi bahwa Presiden Prabowo itu sudah mendengar masukan terkait dengan MBG.
Karena minggu yang lalu beliau mengatakan MBG fokus kepada yang kurang gizi. Terima kasih Pak Presiden. Nah, sekarang kita coba membaca kondisi real di masyarakat ya. Di akhir Q1 ini atau di awal Q2 ini, Dr. Fit. Bagaimana sebenarnya kondisi daya beli masyarakat? Di realnya dan juga di sektor real ya, di domestik gitu. Iya. Apakah udah mulai terpengaruh atau masih cukup kuat gitu loh untuk menghadapi tekanan-tekanan ini? Oke. Satu, kalau kita ngomong ilmu sosial dan ilmu ekonomi termasuk bagian dari ilmu sosial, kita tidak bisa mengambil anecdotal evidence. Anecdotal evidence itu maksudnya apa? Saya melihat si A, wah ternyata dia ekonominya tumbuh luar biasa, beli mobil, beli tanah luar biasa banyak, ya. Terus kita ambil kesimpulan bahwa ekonomi baik. Atau si B, ternyata dia mengalami penurunan income yang luar biasa sehingga berhutang, terjebak dari hutang dan seterusnya. Terus kita ambil kesimpulan, oh kondisi ekonomi itu jelek. Nggak bisa seperti itu. Jadi di dalam ilmu sosial itu kita ngambil kesimpulan itu dari statistik. Nah, statistik itu untuk mendapatkan data PDB itu butuh waktu. Dan itu pun dengan catatan masih ada yang mempertanyakan. Ya, ini benar apa enggak nih pertumbuhannya tinggi dibandingkan rata-rata, tapi kok apa yang kita rasakan kayaknya nggak sesuai. Ya. Nah, itu sangat-sangat wajar pertanyaan tersebut dan sulit untuk memverifikasi karena ini adalah data statistik sama anecdotal evidence, bisa saja itu bisa berbeda. Saya lebih cenderung untuk melihat aktivitas ekonomi itu dari pajak. Oke. Jika penerimaan pajak itu mengalami kontraksi, itu sudah menunjukkan bahwa ekonomi mungkin dalam kondisi yang tidak baik. Kenapa? Khususnya misalnya kayak gini. Karena yang kontraksi bisa mengalami penurunan seperti tahun 2025 kan mengalami penurunan. Oke. Kita hanya realisasinya 87% seingat saya, 87% dari target, dan in term of total itu turun, saya lupa berapa, 9% atau berapa. Ya, saya lupa angka pastinya, tapi lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024. Nah, kenapa saya menggunakan indikator pajak? Indikator pajak itu satu lebih gampang karena itu orang yang berada di dalam sistem, ya. Terus yang kedua itu mimicking economic activities, menyertai. Ibaratnya gini, kalau ekonomi saya itu, jualan saya itu meningkat, maka besaran pajak saya akan meningkat, betul? PPN saya akan meningkat, given tax rate-nya sama. Betul. Ya. Tapi ketika saya mengklaim bahwa penjualan saya mengalami peningkatan, tapi pajak saya mengalami penurunan, sementara nggak ada deduction, ya, something wrong. Jadi saya cukup melihat dari data pajak saja. Kalau data pajak itu menunjukkan pertumbuhan yang bagus, ekonomi itu dalam kondisi yang baik. Daya beli meningkat karena ada aktivitas ekonomi di sana. Tapi kalau mengalami penurunan, something wrong. Jadi kita lihat dari data penerimaan pajak aja. Nah, untuk Q1, sehingga saya mengalami peningkatan. Ya, jadi Q1 insya Allah masih aman ya. Insya Allah aman. Ya. Yang agak berat memang Q2 sebetulnya. Gitu. Berarti kan Q2 ini kritikal ya untuk Q2 kritikal. Q2 kritikal, makanya saya bilang, dan saya sering mengatakan ini, fokus kepada yang bisa kita kontrol. Kalau kita fokus kepada yang bisa kontrol, itu akan lebih lebih bisa mengurangi dampak negatif jika terjadi ada external shock. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, ya udah carilah
langkah yang internal yang bisa kita lakukan. Tapi sebenarnya sampai seberapa besar sih, maksudnya shock absorber gitu kan yang dimiliki oleh Indonesia untuk menghadapi tekanan eksternal. Kalau kemarin Purbaya mengatakan punya SAL 420T, ya, itu klaim beliau. Ya mungkin benar ya, tapi bagi saya again lihat saja deh. Kalau kita punya cadangan yang cukup, penerimaan yang cukup, harusnya kita nggak defisit dong. As simple as that. Ya, ibaratnya kayak Om Anda dah, ya. Kalau punya tabungan, dengan gampang nggak kita mengatakan, oh kita alhamdulillah punya cadangan, dibandingkan dengan berhutang. Mana lebih yakin kita mengatakan bahwa kita punya cadangan ketika kita berhutang atau ketika kita punya tabungan? Tabungan lah. Ya udah. Tapi daripada nggak ada, yang berhutang juga nggak apa-apa. Iya, berhutang nggak apa-apa juga itu. Daripada nggak punya, nggak ada cadangan apa-apa gitu. Berhutang bukan sesuatu yang haram loh. Bukan sesuatu yang haram gitu kan. Sangat diperbolehkan dan banyak negara ini berhutang, sangat-sangat wajar. Betul. Nah, tapi itu kan dari sisi negara ya. Kalau dari sisi masyarakatnya sendiri gimana? Ya kalau dari masyarakat saya sih ngeliat itu aja sih. Satu, karena aktivitas masyarakat itu nanti akan terefleksikan dari pengumpulan pajak, walaupun mayoritas orang itu di Indonesia itu tidak masuk dalam sistem pajak, ya. Saya berusaha untuk menghindari mengambil kesimpulan dari anecdotal evidence. Walaupun saya punya ya, maksudnya mungkin gini, kalau tadi kan tabungan pemerintah ya. Tabungan masyarakat gimana? Saya kemarin itu sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu berusaha untuk lihat tabungan masyarakat berdasarkan income. Nggak dapat datanya, tapi seingat saya ada satu lembaga yang menunjukkan tabungan yang di atas 5M itu mengalami peningkatan. Ya. Tapi tabungannya di bawah 100 juta mengalami penurunan, alias makan tabungan. Berarti orang yang punya tabungan 5M ke atas ini kan kategorinya orang kaya berarti kan? Iya. Nah, jadi kalau kayak gitu ada pola K. K itu kan sebagian yang di atas itu meningkat. Ada yang di bawah itu mengalami penurunan. Jadi seperti huruf K. Ini bisa mengakibatkan satu ekonomi tumbuh tetap tinggi, tapi inequality tinggi. Tapi bisa juga artinya begini tuh, konversi. Orang meliquidkan aset dia yang tadinya mungkin bisa aset modal gitu ya, dijual, masuk ke tabungan untuk antisipasi kalau ada apa-apa. Sangat mungkin. Nah, itu nanti efeknya kan ke shrinkingnya bisnis kan. Sangat mungkin. Makanya kita harus menggabungkan beberapa data. Ya, gitu. Bukan cuma satu. Apalagi lebih condong kemana kalau menurut David? Ya, itu anomali atau? Saya karena latar belakangnya, saya bias ke latar belakang saya public finance. Saya ngeliat data dari pajak. Kalau udah pajaknya itu udah kayaknya mengalami penurunan, ini harus jadi warning. Ya artinya ya mungkin warlifer juga udah paham maksudnya dan Mbak Bardi ya, kita memang perlu tabungan lah intinya dalam mengantisipasi apapun lah gitu ya. Cuma memang kondisi yang malah makan tabungan gitu ya. Atau mending liquidkan aja aset-asetnya nggak. Wah, kalau itu gitu saya nggak bisa memberikan masukan gitu. Apakah diliquidkan atau gimana, karena kalau seluruhnya diliquidkan akhirnya khawatirnya rush, betul? Iya. Ya, itu justru akan mempercepat idle gitu kan, dijual ya. Kalau saya sih ngelihat buat itu menjadi produktif. Justru begitu ya. Buat itu menjadi produktif. Nah. Buat itu menjadi produktif misalnya kayak gini. Bukannya berisiko ya di era kayak sekarang?
Saya kasih analogi yang sederhana. Om Anda itu punya tanah 2 hektar, assume. Selama ini terbengkalai. Ya. Kira-kira milih mana? Biarkan itu terbengkalai dengan ekspektasi nanti suatu saat bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, atau ya udah manfaatkan itu, gunakan untuk bertani, silakan orang menggarap, nanti either bagi hasil atau bantu orang lain, itu akan jauh lebih produktif. Saya lebih suka yang nomor yang itu. Exactly, karena dengan itu artinya capital itu bisa diutilisasi. Ketika capital bisa diutilisasi, maka ada aktivitas ekonomi, ya. Itu lahan tidak tidur, orang terbantu, Om juga terbantu. Pun kalau tidak mendapatkan uang dari sana, at least doa dari orang yang terbantu. Walaupun nggak untung gitu ya, walaupun rugi lah gitu ya. Tapi ada hasil ya. Mungkin kita itu nggak bicara terkait dengan ekonomi pribadi itu, ekonomi masyarakat, ekonomi negara ya. Saya kadang-kadang lihat di sosmed ya. Terkadang ada aktivitas yang sangat sederhana tapi meaningful, produktif. Contohnya, ada orang yang beternak ikan lele, itu di galon galon kecil di rumah. Iya, galon kecil. Nah itu kan satu, dia bisa menghasilkan sumber protein, dia tidak perlu mengeluarkan uang. Jadi itu aktivitas ekonomi yang sangat membantu gitu. Nggak perlu skala yang besar. Berarti itu kan sebenarnya aktivitas yang mestinya juga didorong ya saat ini ya. Maksudnya ini menarik ya, Warlifer tadi kita bicara yang agak high profile, makroekonomi. Makro, sekarang masuk ke mikro ya. Ke keseharian masyarakat ya.